Pada kesempatan ini saya akan mencoba menerangkan dan menjelaskan yang dinamakan dengan teori overload. Nah, teori overload ini digunakan untuk mengantisipasi motor-motor listrik model AC 3 fasa supaya tidak mengalami kerusakan pada saat terjadi kerja. Oleh sebab itu, maka hal ini harus diterapkan oleh semua teknik-teknisi ketika saat instalasi pada motor 3 fasa. Nah, adapun alat yang kita perlukan dalam hal ini adalah salah satunya adalah ini kontaktor, ini adalah thermal overload, kita istilahkan dengan yang namanya TOR, terus MCB sebagai alat pengaman, terus ini adalah lampu sebagai indikator. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menerangkan atau menjelaskan atau yang nama kata lainnya wiring, menginstalasi bagaimana overload itu dibuat atau diinstalasi. Nah, yang akan pertama kita perkenalkan komponennya adalah ini adalah MCB. MCB fungsinya adalah sebagai saklar otomatis ataupun bisa sebagai pengaman di dalam suatu instalasi, di mana dia akan bekerja ataupun memutuskan hubungan listrik ketika terjadi konsleting ataupun hubungan singkat. Ini bisa putus kita terjadi hanya kenaikan suhu. Secara otomatis dia akan membuka rangkaian sirkuit, sehingga rangkaian sirkuit atau rangkaian arus listrik tidak terhubung ke dalam rangkaian seperti ini. Yang kedua adalah ini ada kontaktor. Kontaktor fungsinya adalah sebagai penghubung atau sebagai saklar, di mana saklar ini akan bekerja berdasarkan hubungan arus listrik pada A1 dan A2. Jadi ketika A1 dan A2 dikasih arus, maka kontak-kontak ataupun saklar-saklar yang terdapat di dalam kontaktor akan saling berhubungan. Yang saya digunakan di sini adalah ada 1, 2, 3, 4 saklar, dan A1 A2 sebagai saklar utama atau saklar elektriknya. Yang ketiga adalah TOR. Ini TOR kita sebut dengan istilah thermal overload, yaitu saklar yang bekerja berdasarkan pada kenaikan suhu yang disebabkan oleh kenaikan atau besarnya beban yang berlebih pada motor ataupun pada alat-alat yang lainnya. Nah, TOR ini hampir mirip dengan MCB. Cuma kalau ini manual, kalau ini bisa disetting secara otomatis atau kita dengan memijit reset untuk mengembalikan pada keadaan semula. Yang terakhir adalah lampu. Lampu adalah sebagai indikator. Ini bekerja ketika terjadinya arus berlebih atau kita sebut dengan namanya trip. Jadi ketika ini terjadi arus berlebih pada motor, maka lampu ini akan secara otomatis menyala. Itu menandakan bahwa terjadi berlebih pada motor. Ya, baiklah. Ini tadi rangkaian sudah kita instalasi. Dapat Anda saksikan, dapat Anda lihat. Inilah yang dinamakan dengan rangkaian overload. Nah, rangkaian ini bekerja ketika terjadi beban berlebih pada motor, maka dia akan secara otomatis memutuskan arah aliran listrik dari PLN, sehingga motor tersebut akan mati secara otomatis. Mari kita coba bagaimana, apakah itu bekerja dengan baik atau tidak. Nah, ketika motor berhenti atau overload, maka nanti lampu kuning ini akan menyala. Itu menandakan bahwa terjadinya pemutusan arus secara otomatis. Kita perhatikan, kita mulai coba. Ya, MCB dinyalakan. Nah, tadi bisa Anda lihat dia bergerak ke dalam, artinya kontaktor ini sudah mulai bekerja. Nah, lampu putih ini sebagai indikator bahwa ada arus yang bekerja pada rangkaian ini. Nah, kalau kondisi ini dinyatakan bahwa akan ada aliran arus listrik menuju motor 3 fasa. Ini artinya kita ibaratkan bahwa motor ini dalam keadaan bekerja. Nah, bagaimanakah kalau terjadi overload? Kita istilahkan dengan istilah trip, yaitu dengan cara
kita membuka dulu bagian overloadnya. Lalu kita bisa gerakan di sini adalah untuk mengetripnya itu dengan cara menggeserkan tombol yang ada di thermal ini. Kita coba ya. Nah, kita digerakkan dengan cara didorong ke arah kiri. Nah, sebentar ya. Nah, kalau seperti ini, lampu nyala yang kuning, maka arah aliran listrik tidak terjadi, sehingga motor secara otomatis akan putus atau akan mati. Nah, begitupun pada keadaan kontaktor, dia akan langsung tidak akan bekerja, arahnya langsung keluar. Nah, bagaimanakah caranya supaya bisa dinormalkan kembali atau menghilangkan tripnya? Itu dengan cara kita menekan tombol reset untuk mengembalikan supaya motor bisa bekerja kembali. Kita tekan yang warna biru. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, yang warna kuning ini dia langsung padam dan kontaktor juga langsung bekerja. Nah, begitulah pemirsa sekilas bagaimana kita menginstalasi rangkaian overload. Mudah-mudahan ini dapat memberikan manfaat bagi Anda pemirsa sekalian, terutama untuk anak-anak yang ada di SMK Bantar Kalong ataupun anak-anak SMK yang ada dimanapun Anda berada. Sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan walaupun tidak berlebih atau tidak banyak yang saya bahas, tapi mudah-mudahan memberikan solusi bagi Anda. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan jilid berikutnya. Kita pasang ya. Ini adalah kabel ke PLN. Kita pasang satu ke pasa untuk MCB, yang satu lagi ke netral. Nah, dari MCB kita langsung ke A1. Kita langsung ke A1. Kita cari A1. Ini adalah A1 ke MCB. Berarti ke sini. Nah, dari MCB yaitu kaki 2, A2 berhubung langsung ke thermal overload bagian 95, kaki 95. Dari A2 kaki 95. Dari 95, nah dari kemudian ke 96 masuk ke netral, ke N sini. Nah, sudah itu kita langsung dari pasa lagi menuju 97. Dari pasa ke 97. Pasanya ini dari sini ya, dari atasnya ke 97. Kemudian 98 ke lampu. Nah, ke lampu kita cari yang panjang. Ke lampu 98 ke lampu. Kita pilih yang kuning aja. Ke lampu. Kemudian dari lampu ke netral. Ini kaki netral, kita sambung ke netral. Nah, ini rangkaian sudah terhubung. Kita tinggal coba apakah rangkaian ini nyala atau tidak. Kita bisa buktikan dengan menyalakan ke bagian jalur PLN. Kita coba ya. Mbak